Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan terdapat pada Galatia pasal 5 ayat 6-21, hidup menurut daging atau roh, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tema hari ini adalah hidup menurut Roh Kudus, Tuo Narenden Penaa. Masalo, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali berjuang dengan godaan dan dorongan hati yang membawa kita ke arah yang salah. Seperti seorang pelukis yang terlalu memaksakan diri untuk menciptakan karya seni yang sempurna, kita seringkali berusaha keras dengan kekuatan kita sendiri dan akhirnya merasa kecewa. Namun, dalam Galatia pasal 5 ayat 6-21, Paulus mengingatkan, kita untuk hidup oleh roh dan bukan mengikuti keinginan daging. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia pasal 5 ayat 16. Hidup menurut roh berarti Roh Kudus memimpin hidup kita, bukan hanya mengandalkan usaha atau keinginan pribadi. Paulus menggambarkan perbedaan antara perbuatan daging, seperti kemarahan dan iri hati, dengan buah roh yang menghasilkan kasih, sukacita, damai, dan kesabaran. Galatia pasal 5 ayat 19-23. Walk by the Spirit, berjalan atau hidup yang dituntun oleh roh berarti kita memilih untuk hidup dengan bimbingan Roh Kudus. Ayat 25. Ketika Roh Kudus memimpin kita, maka hidup kita akan menghasilkan buah yang baik, meskipun kita menghadapi banyak godaan dan tantangan. Seperti angin yang merangsang pertumbuhan tanaman, demikianlah godaan dan tantangan menjadi peluang pertumbuhan orang beriman. Bayangkanlah hidup kita seperti perjalanan yang penuh rintangan. Jika kita berjalan sendirian, kita bisa terjatuh atau tersesat. Tetapi jika kita dipimpin oleh Roh Kudus, Dia akan menuntun dan mengajarkan kita pada jalan yang dikehendaki Allah. Mari kita renungkan, sudahkah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati, amin.